Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dilihat oleh semua pihak. Di sini saya memperjuangkan hak saya mencari keadilan atas hak rumah saya. Sudah beberapa tahun hak-hak saya dirampas oleh PAHA. Beliau mencabut listrik dan air di rumah saya. Saya selalu berdoa, mudah-mudahan kezaliman saya ini yang dia berikan bisa balik. Rasa sakit hati saya ke dia, rasa banyak rasa kekecewaan saya terhadap saya. Mudah-mudahan doa-doa saya di sepertiga malam saya itu, saya yakin lambat tahun akan dirasakan oleh PAHA. Saya tidak pernah menjalimi beliau, bahkan saya berteman baik dengan beliau dan beliau pun mengakui ketika bertemu sama saya, dia mengakui kalau dia itu suami dari istrinya yang sering saya antar kemana-mana. Saya meluangkan waktu untuk membantu istrinya, untuk menolong istrinya. Dia pun pernah hidup susah ya Pak ya, mohon maaf. Pernah istrinya berjalan kue ya Pak ya, tapi Pak mungkin sekarang lupa diri ya Pak ya, lagi dapat ujian memiliki uang, tapi digunakan untuk menjalimi saya. Tapi terima kasih ya Pak. Saya sangat kecewa dengan putusan PN Cikarang yang mengabulkan tuntutan penggugat atas nama Hairin, yang sebelumnya saya telah memposting video penyerangan PAHA kepada saya dengan beberapa temannya yang mengatasnamakan jamaah masjid yang diketuai oleh Pak RT. Dia memaksa saya mengosongkan rumah dan mengancam untuk menyita rumah yang seperti di video yang viral itu ya. PAHA sampai saat ini masih berusaha ingin merampas hak saya melalui putusan PN dengan bukti-bukti PPJB yang hanya ditandatangani oleh mantan suami tanpa ditandatangani oleh saya, dan di pengadilan pun terbukti PAHA tidak menghadiri perjanjian jual beli di PPAT. Sedangkan pihak notaris tidak bisa membuktikan apa-apa karena dia tidak mau hadir dalam setiap persidangan di PN. Begitupun dengan pihak BPN yang mengeluarkan sertifikat surat. Dengan banyak kejanggalan itu yang membuat saya kecewa dengan putusan para hakim PN Cikarang. Pak Hakim bertanya kepada saya saat setelah memutuskan perkara ini, apakah saya paham? Saya menjawab sangat paham Pak Hakim, tapi saya sangat kecewa. Yang seharusnya hakim sebagai utusan yang diberi kuasa oleh Allah
untuk menegakkan keadilan atas dasar kebenaran, tapi di sini saya tidak mendapat keadilan itu. Pak Hakim tidak menimbang bukti-bukti yang saya ajukan, yaitu surat perjanjian bahwa rumah ini tidak bisa diperjualbelikan, bahwa rumah ini untuk anak-anak, dan surat laporan kepolisian di Polres atas penggelapan itu tidak jadi pertimbangan para hakim. Itu yang saya membuat kecewa. Rasanya pada saat itu saya ingin balik bertanya, tapi tidak saya lakukan. Saya ingin bertanya pada para hakim saat ini, apakah Pak Hakim yang terhormat paham kondisi orang yang hak keadilannya dirampas saat ini? Saya sangat kesulitan untuk biaya proses banding. Saya tidak memiliki modal sekian juta untuk biaya tersebut, Pak Hakim. Mudah-mudahan Pak Hakim melihat video ini ya. Mudah-mudahan terketuk nuraninya. Untuk seorang perempuan seperti saya ini sudah bertahan hidup dalam segala penindasan ini saja sudah alhamdulillah, Pak Hakim. Apakah Pak Hakim tahu, meskipun saya mendapat pendampingan dari 3 pengacara, yaitu Pak Wahyu Haryadi, Pak Dedi, Pak Slamet, semua itu atas dasar kemanusiaan dan hati nurani beliau. Karena saya untuk saat ini tidak ada uang untuk membayar 1 pengacara pun, saya tidak bisa. Dengan putusan PN Cikarang telah membuat Pak H ini lebih jumawa. Dia tidak mau menghormati hukum lagi. Ini buktinya, dia memberikan surat somasi pengosongan rumah yang dikirim oleh kurir ke rumah saya. Dia melakukan intimidasi lagi kepada saya. Ini suratnya Pak Hakim. Mudah-mudahan dilihat semua pihak. Ini surat somasi pengosongan yang harusnya Pak H menyerahkan untuk eksekusi itu ke pengadilan, bukan melalui surat ini yang dikirim oleh kurir kepolisian. Saya tahu Bapak itu selalu bertemu di saat saya melaporkan perkara saya di kepolisian. Bapak itu ada kurir, memang beliau kurir, dan dia pun mengakui waktu menyampaikan surat ini. Saya tanya, dari mana Pak? Dari bagian apa? Dia tidak bisa menjawab. Siapa yang mengirimnya? Dia tidak bisa menjawab namanya, tapi saya tanya kepada dia, Kanit atau penyidik yang mengirimnya? Katanya Kanit. Tapi namanya dia tidak bisa menyebutkan, dan dia tidak bisa menyebutkan dari bagian mana ketika saya bertanya. Dan dia menelepon nomor salah satu katanya Kanit itu, tapi tidak dijawab. Ini yang pertama saya terima. Yang kedua datang lagi, saya tidak mau terima karena saya meminta kop surat seperti ini. Harus ada seperti ini kalau memang dari kepolisian. Dan saya sering mendapatkan dari kepolisian, ada capnya dari kepolisian seperti ini. Sedangkan yang dikirim kurir Bapak yang dari pihak Polres itu hanya begini, tidak ada. Sedangkan ini ada. Ya, ini ada, ini tidak ada.
Tapi Bapak Kurir itu katanya dari Kanit, tapi tidak bisa menyebutkan bagian apa dan namanya siapa. Mudah-mudahan ini jadi perhatian Polres Metro Bekasi. Saya di sini menegaskan tidak akan mengosongkan rumah karena Pak H ini tidak taat hukum dan tidak menghormati hukum yang ada di negara ini, tidak menghormati putusan PN juga. Dia tidak mau menunggu adanya proses banding, sedangkan saya saat ini sedang banding. Seharusnya beliau sabar mentaati proses-proses yang ada melalui banding, baru ketika putusan banding dia menunggu apa putusannya. Seharusnya seperti itu. Seharusnya Pak H meminta pendapat lawyernya. Dia akan memiliki lawyer ya untuk mengirimkan surat seperti ini. Apakah dia menghormati pihak pengadilan atau tidak, atau dia melanggar? Untuk saya ini surat intimidasi, dan yang kedua saya tidak mau terima. Ini mudah-mudahan menjadi perhatian para pihak pemerintah untuk melindungi hak saya sebagai perempuan yang ditindas. Untuk Polres Metro Bekasi, saya masih dengan sabar menunggu kelanjutan proses laporan saya. Mudah-mudahan ini didengar oleh Polres Metro Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.